Persiapkan Alkitabnya, persembahannya, duduk yang manis agar ibadah kita berjalan dengan hikmat ya. Sekarang Hari ini menjadi tema kegiatan. oke, anak-anak, kita angkat lagu pujian kita. Kerja buat Tuhan selalu manis. Pertolongan kepada kita hanyalah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang penciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih, siapa dan apakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau memanggil kami datang ke hadirat-Mu. Firman-Mu telah mengajarkan bahwa tiada tempat untuk menghindar dari muka-Mu. Akan tetapi, hanya dengan datang berharap kepadamu, kami lepas dari muka-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami yang gentar karena dilumuri dosa datang ke hadapan-Mu, supaya persembahan syukur dan pujian kami sampai ke mezbah-Mu yang kudus. Melalui ibadah ini, Engkau mengingatkan kami supaya tidak menyia-nyiakan zaman anugerah ini, sampai kepada akhirnya kami dimahkotai kehidupan yang kekal menurut janji Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan ayat hafalan. Ayat hafalan tetap ada setiap hari minggu ya adik-adik ya, yang tertulis pada Amsal 6 ayat 6. Bunyinya ialah, Hai pemalas, pergilah kepada semut dan perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Dihafal ya anaknya? ya dihafal. Sekarang kita mau masuk lagu kedua yang berjudul Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita masuk ke titik ke-9. Kalau minggu yang lewat 6, 7, 8. Sekarang kita masuk ke 9. Ya, kita sama-sama mengucapkan dalam bahasa Simalungun. Tita pasiahkon, ulang ora manaksihon hatana sotongon, marimbang hasoman joma. Dalam bahasa Indonesia, tita ke-9.
jangan engkau bersaksi dusta tentang sesamamu manusia. Artinya apa? Jangan kita membuat kesaksian yang palsu. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita tahu, itulah yang kita saksikan kepada orang-orangnya. Diingat ya nak-nak, dihafal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita sebagai tanda ungkapan syukur kita yang berjudul Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang arahku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan aku asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, udah siapkan buku, udah siapkan semua, kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, atas segala berkat kasih setia-Mu Tuhan kepada kami, sehingga kami tetap boleh melakukan ibadah online di rumah dimanapun kami berada. Kami tetap rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menjadi penolong di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Seluruhnya anak-anak sekolah minggu, orang tua, guru-guru sekolah minggu tetap dalam keadaan sehat. Itu berkat kasih karunia Tuhan semua buat kami. Ampuni kami Tuhan dari segala kekurangan dan dosa-dosa kami, sehingga kami tetap layak menjadi anak kesayangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, dibuka bukunya dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Saya sendiri yang membacakan, adik-adik semua di rumah diikuti dalam hati. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Demikian bunyinya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Hanya 2 ayat ya adik-adik ya, yang menjadi tema kita hari ini adalah kegiatan. Kegiatan sama dengan bekerja, sama dengan ada kesibukan. Tentu adik-adik semua di rumah tidak ada yang malas-malas, kecuali sakit. Kalau sakit namanya tidur, istirahat, itu bukan malas, tetapi bekerjanya istirahat. Tapi bagi adik-adik semua yang sehat, pasti banyak tugas tanggung jawab yang diberikan abang, kakak, orang tua, siapa saja yang di rumah. Itu semuanya
harus dilakukan dengan senang hati. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Tuhan Yesus menyarankan anak-anak sekolah minggu GKPS Menteng harus punya kegiatan, punya pekerjaan yang berguna. Apa itu pekerjaan yang tidak berguna? Mungkin main-main, apa disuruh orang tua, bantu nyapu, bantu cuci piring, tapi tidak didengarkan. Semuanya orang tua yang mengerjakan, dan orang tua abangnya yang bagi yang tidak mau melakukan kegiatan menjadi marah-marah. Tuhan Yesus mengingatkan kita semua, biarpun selama COVID-19, jangan ada malas, berdoa juga malas. Di judul besarnya adalah berdoa dan bekerja. Jadi jangan ada yang malas berdoa, jangan ada yang malas bekerja. Tuhan Yesus mengharapkan kita semuanya untuk punya kegiatan yang berguna. Ya adik-adik ya, jangan ada yang mengatakan di rumah saja bukan pekerjaan yang diperlukan. Di rumah saja menyapu, mencuci piring, belajar, itu bukan pekerjaan yang berguna. Itu semua adalah pekerjaan yang berguna. Yang tidak berguna tadi main-main sepanjang hari. Dimarahi mamanya, dimarahi siapa yang memarahi, nggak didengarkan. Itu mengerjakan pekerjaan yang tidak berguna. Tuhan Yesus marah. Ini khotbah untuk hari ini menjadi kegiatan. Harus melakukan pekerjaan di rumah. Jangan ada yang malas-malas. Jangan ada yang tidak mau melakukan kegiatan. Malah Tuhan Yesus marah lagi. Di ayat 11 dikatakan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Tuhan Yesus marah. Bahkan nanti kalau ada di ayat hafalan itu, bagi orang yang tidak bekerja, bagi orang yang tidak punya kesibukan, bagi orang yang malas, Tuhan Yesus katakan tidak boleh makan. Bagaimana kalau kita tidak makan? Lapar atau tidak? Pasti lapar. Kalau tidak makan, pasti sakit. Jadi ini keras firman Tuhan untuk kita anak-anak sekolah minggu semua di GKPS Menteng. Jangan ada yang malas bekerja, jangan ada yang malas berdoa. Ambil semua kesibukan di rumah. Mungkin gak di sekolah, ya belajar. Di rumah banyak sekali tugas tanggung jawab kita. Sebagai anak-anak di rumah, sebagai orang tua, sebagai siapa kita di rumah di mana saja, ada tugas. Satu hari itu pasti ada, mulai pagi. Atau guru-guru sekolah minggu sekarang bertanya kepada anak sekolah minggu GKPS Menteng, adakah yang punya roster di rumah? Ada yang dibuat orang tua si A misalnya menyapu pagi, siang, sore. Ada yang membuat roster mau nyuci piring pagi, siang, sore. Atau ada yang membuat tugasnya menjaga adik. Macam ada tugasnya, ada yang belajar, ada yang sudah disuruh ditugaskan menyapu atau menyuci piring, tidak dikerjakan, malah yang lain kerjanya double jadinya kerjaan si A. Itu sudah salah. Bagus sekali itu kalau orang tua membuat roster anak-anak sekolah minggu di rumah. Dilakukanlah itu. Mungkin besok berganti. Si A ini hari menyapu, besok si A menyuci piring. Jadi semua dilakukan dengan baik, dengan senang hati. Itulah yang dimaui Tuhan Yesus. Semua itu berarti bekerja dan berguna. Tidak ada yang sia-sia. Dan semuanya harus makan kenyang-kenyang. Untuk apa makan kenyang-kenyang? Untuk sehat. Semuanya kita kalau udah sehat-sehat, sudah makan, sudah bekerja, sudah teratur, istirahat, tidurnya, main-mainnya juga tidak keterlaluan, kita menjadi sehat. Itulah menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan kita semuanya, jangan ada yang bekerja main-main, tidak pekerjaan berguna dilakukan. Jangan ada yang malas belajar. Semua punya tanggung jawab, mau yang kecil, yang kelas sedang, kelas besar, semuanya. Tidak ada yang orang tua mengharapkan anaknya itu main-main melulu.
Satu hari tidak punya tugas dan tanggung jawab di rumah. Tidak ada. Tapi anak-anak sekolah minggu mungkin ada yang melawan. Ada yang tidak mau melakukan tugas di rumah itu. Itu Tuhan Yesus tidak senang melihat anak-anak pengikutnya, pengikut Tuhan Yesus. Biarpun kita ibadah online di rumah, ibadah juga pekerjaan kita. Jadi jangan ada anak sekolah minggu yang malas, bosan. Apa itu kayak gitu, nggak di gereja. Itu bukan anak kesayangan Tuhan Yesus, anak iblis. Tapi biarpun begini kita lakukan, ada nyanyinya, ada titah, ada khotbah. Setiap minggu guru-guru sekolah minggu tetap punya roster untuk melakukan kegiatan ibadah online. Jadi semua anak sekolah minggu juga harus punya kegiatan yang positif di rumah. Termasuk itu belajar makan itu yang berguna semuanya. Diharapkan Tuhan Yesus semua di rumah itu pekerjaannya yang baik-baik, yang positif. Jangan malas-malas, jangan ada yang marah-marah, jangan ada yang melawan. Semua guru-guru sekolah minggu berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu, untuk kita boleh beribadah di gereja seperti dulu. Sebenarnya ini sudah aturan membagi liturgi ya anak-anak sekolah minggu ya. Sudah mau Natal, orang tua sudah mau mempersiapkan bajunya, berapa pasang, sepatunya, semua mau disiapkan orang tua. Tapi nggak ada yang orang tua mengatakan ini COVID, nggak ada beli baju baru, nggak ada beli sepatu baru, kita di rumah saja, nggak usah makan enak-enak. Itu tidak ada semuanya. Anak-anak sekolah minggu semuanya, orang tua tetap menyiapkan apa kebutuhan anak-anaknya. Di sekolah, di gereja setiap hari kebutuhannya. Itulah makanya tetap bekerja, punya tanggung jawab. Semuanya untuk yang berguna, jangan yang tidak berguna. Orang tua juga menjadi Tuhan yang kedua di rumah kita itu. Banyak persiapan orang tua untuk anak-anaknya, bekerja gigi memikirkan semua untuk masa depan keluarga. Itulah yang diberkati Tuhan. Makanya tetap berdoa. Anak-anak sekolah minggu semuanya berdoa untuk orang tua, untuk sehat-sehat orang tuanya, murah rezeki, diberkati Tuhan. Doakan juga guru-guru sekolah minggu tetap sehat-sehat. Kalau ada ibadah online, semua dengarkan, semua ditonton. Apa lagunya? Setelah itu berdoa, setelah itu lakukan lagi kegiatan di rumah. Apa saja itu hari Minggu. Jangan ada yang nanti kita kalau udah ketemu gak pernah menonton ibadah online. Ditanya gurunya kelas kecil, sedang, besar, ada yang tidak pernah ibadah, tunjuk tangan pula nantinya dalam berapa bulan. Jangan ada yang anak-anak sekolah minggu semuanya. Semua tonton, ada firman Tuhan, ada setiap minggunya titah. Nanti biarpun kita tidak Natal, tidak mendapat bingkisan hadiah yang biasa juara-juara menghafal titah, mungkin tahun-tahun depan tetap dilakukan, tetap ada. Jadi kita sabar, kita tetap berdoa, bekerja, rajin. Jangan ada istilah COVID, tidak ibadah di gereja, malas-malas, tidak mau berdoa. Itu Tuhan Yesus yang marah. Kami juga sebagai pengkhotbah sudah mengingatkan, tapi anak-anak sekolah minggu lupa, malas. Anak-anak sekolah minggu yang jadi dimarahi Tuhan Yesus. Tapi semuanya kita mau disayang, dihargai, kita menjadi bernilai, berguna. Tuhan Yesus sangat sayang sama kita, menjauhkan segala sakit penyakit, menjauhkan segala yang stres, menjauhkan segala yang kurang-kurang. Tapi kita murah rezeki semuanya. Terima kasih, itu firman Tuhan untuk kita hari ini. Anak-anak sekolah minggu diberkati Tuhan dimanapun berada. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan tetap mengingatkan kami untuk kami rajin bekerja, punya kegiatan yang berguna. Semuanya itu Tuhan, kuatkan kami
melalui pengajaran Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu Tuhan melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tidak ada yang malas. Anak-anak sekolah minggu semua menjadi anak-anak yang pintar, anak yang dihargai orang tua, anak yang tetap Tuhan sayangi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari minggu yang akan datang. Tuhan tetap mengingatkan kami, anak-anak sekolah minggu tidak ada yang lupa melihat, menonton kebaktian online dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita mau persembahan. Siapkan persembahannya dengan kita menyanyikan lagu dengan judul Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. sudah hampir selesai ibadah, sudah mengumpulkan persembahan, tapi tetap kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami sudah hampir selesai melaksanakan ibadah online. Tuhan tetap mengajari dan menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya boleh menjadi berkenan di hati Tuhan. Kami sudah melaksanakan ibadah online, kiranya minggu yang akan datang Tuhan tetap mengingatkan, mengajari kami melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberikan berkat-berkat yang berlimpah kepada keluarga-keluarga kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terimalah doa kami. Kita sama-sama mengucapkan doa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani Hanami Haganuk. Pasada ulur nami asetorang ganuk. Seng boy dalam nami sanlekah natorsa. Dopham hasoman nami torang age huja. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Amin. Salam buat kita semua di sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Alright, labora ya nak ya. Bekerja dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.